Aksi seruan nasional penolakan Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung hingga petang di depan gedung DPR RI. Kemacetan panjang di Jalan Gelora di tengah huru-hara aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja hingga mengakibatkan kecelakaan. Kericuhan menjelang berlangsungnya konser 420 hingga menyebabkan gate event jajaran roboh diterjang penonton. Selamat pagi pemirsa, salam jumpa di Notis Pagi, edisi Rabu 5 April 2023. Bagaimana kabar Anda? Saya sehat dan semoga Anda juga selalu sehat. Selain 3 berita utama tadi, Notis Pagi juga menghadirkan sejumlah sorotan yang menjadi pilihan sepanjang pagi ini. Selengkapnya di Notis Pagi, terkini dan terpercaya. Saya Muhammad Ghafarul Abidin bersama Anda. Kita beralih ke berita pertama saudara. Seruan aksi nasional penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Aliansi BEM seluruh Indonesia di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Aksi demo dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI untuk tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi ini dilakukan untuk mendesak pemerintah mencabut pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap inkonstitusional, yakni tidak pro terhadap rakyat. Meski sempat diguyur hujan deras, aksi demo ini tetap dilakukan. Keadaan tersebut tidak membuat semangat mahasiswa luntur demi menyuarakan aspirasi mereka. Diketahui aturan mengenai Cipta Kerja kerap menjadi polemik sejak proses penyusunan rancangan undang-undang atau RUU. Menurut mahasiswa, banyak keganjilan yang terjadi mulai dari penyusunan hingga pengesahan ini. Aksi demo tidak hanya terjadi di kantor DPR RI, aksi demo juga terjadi di berbagai daerah untuk tolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Aksi demo ini berlangsung hingga petang. Kalau yang dari kita pelajari ya, ini tuh kan banyak keganjilannya gitu. Apalagi ini kan dari 2020 gitu kan, kita udah berkali-kali kayak negosiasi, kita udah berkali-kali kayak mengkaji, tetapi tidak didengar gitu kan. Intinya kita baik-baik lah di sini gitu mahasiswa, karena ketika mahasiswa sudah turun ke jalan atau misalkan turun tangan, berarti kan negeri ini bangsa ini lagi tidak baik-baik gitu kan, sudah kacau gitu. Sebenarnya kita selalu menghormati mereka gitu kan, dengan yang penting keputusannya itu adil gitu kan. Katanya mereka Pancasialis gitu kan, tapi nyatanya tidak gitu kan. Apalagi ya dengan Pancasila yang kelima katanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tapi ini hanya bagi orang-orang yang investor gitu, orang di atas seperti itu. Maka dari itu kayak Cipta Kerja ini ya terlebih mungkin bagi para pekerja atau misalkan kita dari ekonomi atau apapun itu sebenarnya itu cukup merugikan juga gitu kan. Gitu sih kenapa kita ingin menyuarakan, apalagi mahasiswa itu ya fungsinya itu kan sebagai aspirasi atau jembatan dari masyarakat rakyat kepada pemerintah gitu. Karena dengan nama mahasiswa atau mahasiswi kita bisa kemana aja. Selain itu, aksi demo menyebabkan Jalan Gelora mengalami kemacetan hingga kecelakaan pengendara sepeda motor. Pemirsa, kita beralih ke sorotan selanjutnya. Di tengah keseruan konser 420 menjadi amarah penonton hingga membuat ricuh dan berimbas gate event jajaran roboh. Kerusuhan menjelang konser 420 pada perhelatan acara jajaran di BNI City pada hari Minggu 2 April 2023. Kerusuhan ini diakibatkan oleh pintu gate yang belum terbuka dan penonton yang sudah tidak sabar menunggu, sehingga melakukan aksi untuk mendorong gate event hingga roboh. Itu gara-gara tadi banyak yang ini sih karena nggak sabar, jadi ini rusuh terus dorong-dorongan. Meski setelah terjadi keributan sesaat yang mengakibatkan gate event roboh, keberlangsungan acara konser 420 pun berjalan dengan lancar dan antusias pengunjung yang sangat banyak, hingga membuat venue acara mengalami overload. Festival jajaran ini pun menjadi perbincangan publik, suatu festival makanan yang diadakan oleh Rans Entertainment dan dikawal langsung oleh Nagita Slavina. Festival ini berlangsung pada 1 hingga 9 April 2023 untuk memeriahkan serta mempromosikan beberapa UMKM pilihan.
Festival ini juga telah menghadirkan musisi-musisi ternama, salah satunya 420. Festival ini adalah acara yang mempunyai menu utama itu bazar UMKM. Makanan-makanan F&B atau F&B kita sebutnya, kita mempunyai menu sampingan yaitu konser. Jadi biasanya kalau konser adalah menu utama, di sini kita balik. Menu utama kita ada teman-teman UMKM. Konser hanya teman untuk makan. Pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Muhammad Ghafarul Abidin, beserta tim redaksi pamit undur diri. Tetap saksikan Hot News di jam yang sama. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat. Mau pakai plastik nggak? Gimana, Yong? Boleh. Ini, Yong, plastiknya kamu buang sendiri aja. Salah, cuma satu doang. Mau pakai plastik nggak? Nggak jadi, Bu. Aksi seruan nasional penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Jilid 2 hingga anarkis di depan gedung DPR RI. Ikut serta Jeffrey Nicole dalam aksi seruan nasional penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dampak revitalisasi Pasar Jambu 2 mengakibatkan penurunan omset. Pemirsa, salam jumpa di Hot News Pagi, edisi Rabu 12 April 2023. Bagaimana kabar Anda? Saya sehat dan Anda semoga sehat. Selain 3 berita utama tadi, Hot News Pagi juga menghadirkan sejumlah sorotan yang menjadi pilihan sepanjang pagi. Selengkapnya di Hot News Pagi, terkini dan terpercaya. Pemirsa, bersama saya Siti Merisadani, bersama Anda. Kita beralih ke berita pertama. Aksi seruan nasional penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Jilid 2 hingga anarkis di depan gedung DPR RI. Aksi demo Jilid 2 ini dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI untuk tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi ini dilakukan untuk mendesak pemerintah mencabut pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja karena dianggap inkonstitusional, yakni tidak pro terhadap rakyat. Awalnya sebagian massa memasang spanduk besar di pagar gedung DPR, sedangkan demonstran lainnya juga membawa poster hingga spanduk protes. Lama-kelamaan aksi demo ini dilakukan hingga anarkis, seperti membakar ban, melempar tikus, bahkan hampir menjebolkan gerbang. Keadaan tersebut terjadi ketika mahasiswa kesal karena DPR tidak mendengar aspirasi mereka. Diketahui aturan mengenai Cipta Kerja kerap menjadi polemik sejak proses penyusunan rancangan undang-undang atau RUU. Menurut mahasiswa, banyak keganjilan yang terjadi mulai dari penyusunan hingga pengesahan ini. Aksi demo ini berlangsung hingga petang. Aparat-aparat sibuk untuk menutup gerbang ini. Pada dasarnya mereka memang tidak ingin mendengarkan aspirasi-aspirasi kita, kawan-kawan sekalian. Mereka tidak menyajikan apapun terhadap kita. Hanyalah aparat, hanyalah pagar besi yang tinggi yang mereka sajikan kepada kita. Tidak adanya transparansi, tidak adanya perhatian ataupun kasih sayang yang diberikan. Oleh karena itu, layak jika hari ini kita melawan. Baik pemirsa, kita tanyakan kepada jurnalis Hot News Muhammad Ghafarul Abidin.
Bagaimana perkembangan terkini di gedung DPR RI? Baik, Melisa di studio melaporkan di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Saat ini telah terjadi aksi nasional penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh Aliansi BEM seluruh Indonesia, di mana demo terjadi dari siang hingga malam hari, dan pada saat ini terjadi sangat kericuhan. Dapat dilihat di belakang saya aksi pembakaran ban motor, kemudian juga alat-alat yang dibakar juga untuk memperlihatkan bagaimana anarkisme mahasiswa untuk menolak UU Cipta Kerja ini, dengan harapan agar UU Cipta Kerja dapat dihapuskan. Untuk itu kembali ke studio. Terima kasih jurnalis Hot News Muhammad Ghafarul Abidin atas informasinya. Pemirsa, kita beralih ke sorotan selanjutnya. Ikut serta Jeffrey Nicole dalam aksi seruan nasional penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Di tengah huru-hara demo di depan gedung DPR RI, seorang publik figur yaitu Jeffrey Nicole yang ikut serta mengaspirasikan suaranya untuk tolak UU Cipta Kerja. Di saat artis maupun selebriti yang masih berstatus mahasiswa maupun yang sudah mapan memilih diam, lain hal dengan aktor Jeffrey Nicole yang ikut turun ke jalan menyuarakan ketidaksepakatannya dengan UU Cipta Kerja. Dalam demo ini, Jeffrey Nicole turut berorasi di hadapan ribuan demonstran hingga melakukan aksi melempar tikus yang sudah mati ke gedung DPR. Upah juga bermasalah, sistem pengupahannya. Jadi ya kayak gitu, kayak yang bikin undang-undang nih kayaknya lebih berpihak pada pengusaha sama oligarki daripada sama rakyat gitu. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Dampak revitalisasi Pasar Jambu 2 mengakibatkan penurunan omset. Sebanyak 320 pedagang di Pasar Jambu 2 dipindahkan ke tempat penampungan sementara. Hal ini dilakukan menjelang proyek revitalisasi Pasar Jambu 2 di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Para pedagang merasakan omset turun sebanyak 40%, ditambah dengan kawasan yang semakin mundur sehingga sulit dijangkau. Namun kondisi pasar pun lebih bersih dan layak untuk ditempati. Tidak lah, kalau omsetnya pasti ada yang perubahan, yang baru. Kalau ininya, kalau apanya? Tempatnya mah enak, bersih. Tapi kalau omsetnya justru turun omset. Omsetnya lagi turun. Kali 40%. Pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Siti Mary Sadani beserta tim redaksi pamit undur diri. Tetap saksikan Hot News di jam yang sama. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Mei Day 2023, ribuan buruh Longmex turun ke jalan. Jembatan Oto Iskandar Dinata direnovasi, Jalan Oto Iskandar Dinata Bogor resmi ditutup. Selamat pagi pemirsa, salam jumpa di Hot News Pagi edisi Rabu 10 Mei 2023.
Bagaimana kabar Anda? Saya sehat dan semoga Anda juga selalu sehat. Selain dua berita utama tadi, Hot News Pagi juga menghadirkan sebuah sorotan yang menjadi pilihan sepanjang pagi ini. Selengkapnya di Hot News Pagi, terkini dan terpercaya. Saya Muhammad Ghafarul Abidin bersama Anda. Pemirsa, kita beralih ke berita pertama. May Day 2023, ribuan buruh Long March turun ke jalan. Demo buruh ini berlangsung di Jakarta Senin 1 Mei 2023. Ribuan massa buruh yang hadir pada May Day 2023 ini merupakan gabungan dari sejumlah kelompok buruh di Indonesia. Di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yaitu KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yaitu KSPSI, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia yaitu KPBI, dan Serikat Petani Indonesia. Mereka bergabung dengan massa buruh dari berbagai daerah mengikuti aksi Long March di Jakarta. Aksi demo ini dimulai dari titik awal di depan gedung Balai Kota menuju Bundaran HI, lalu berputar balik kembali menuju ke Bundaran Patung Kuda. Dalam peringatan Hari Buruh ini akan ada 7 tuntutan yang disampaikan dalam aksi May Day. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, cabut Parliamentary Threshold 4% dari total suara sah nasional, sahkan rancangan undang-undang atau RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga, total rancangan undang-undang atau RUU Kesehatan, reforma agraria dan kedaulatan pangan, pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Dari KSPSI pimpinan Bung Andika Ninawea hari ini mengajukan beberapa tuntutan. Yang pertama adalah cabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, karena undang-undang tersebut sudah mereduksi atau mendegradasi kesejahteraan kaum pekerja. Yang kedua, kita menolak adanya upah murah, dan kita menolak adanya union busting atau pemberangusan serikat pekerja. Pemirsa, kita beralih ke sorotan selanjutnya. Jembatan Otista direnovasi. Jalan Otista Bogor resmi ditutup. Penutupan dilakukan dalam rangka revitalisasi jembatan yang selama ini dianggap sebagai biang kemacetan. Penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas satu arah diberlakukan selama 8 bulan dimulai 1 Mei 2023 pukul 9 malam oleh Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Kapolresta Bogor Kota. Sementara dari arah Terminal Baranang Siang bisa langsung lurus melewati Tugu Kujang, dan kendaraan yang menuju arah Empang dan Pancasan bisa melewati Jalan Surya Kencana yang saat ini dibuat satu arah. Revitalisasi ini ditargetkan rampung pada 8 Desember 2023. Dan rekayasa lalu lintas segera dimulai dengan aktivasi TL di Tugu Kujang. Saya minta bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim dan Danempom saat ini segera seluruh jajaran bersiap, dan saat ini silakan TL di Tugu Kujang diaktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakan. Pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Pemirsa, dalam mengisi waktu akhir pekan, pastinya butuh referensi untuk berlibur yang membuat keluarga bahagia. Untuk itu, jangan lupa saksikan program Kunjungan Asik setelah ini. Saya Muhammad Ghafarul Abidin beserta tim redaksi pamit undur diri. Tetap saksikan Hot News di jam yang sama. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat.
Kali ini kita akan berkunjung ke pusat pembuatan tahu yang ada di Kota Bogor, yaitu Laksana Mandiri. Di sini kita akan diperlihatkan proses pembuatan mulai dari penggilingan, penguapan kedelai, hingga nanti dicetak menjadi tahu yang sangat lezat loh. Selain itu, kita juga dapat melihat dan mendengarkan cerita perjuangan dari Bapak Mumu Mulyana yang hanya tamatan SD, tetapi bisa sukses dalam membangun usaha. Satu, dari dulu bergulat di tahu, memiliki ilmunya sehingga udah merasakan, saya udah terjun di bidang apa aja untuk mengelola secara untuk bangkit hidup, nggak bangkit, sekarang alhamdulillah di tahu bangkit gitu. Di bidang pemasaran, di bidang promosi, saya udah menguasai saya sendiri gitu. Selain penguapan, di sini kita juga dapat melihat langsung bagaimana proses penyaringan kedelainya. Untuk pembuatan tahu, di sini memang menggunakan kedelai dengan kualitas yang bagus agar mendapatkan hasil tahu yang bagus juga loh teman-teman. Namanya kedelai kan di negara kita nggak ada pertanian kedelai yang secara maksimal kan, ada juga cuma iseng-isengan, tidak mencukupi untuk segala kebutuhan di Indonesia, di negara kita. Sedangkan yang bersandar ke kedelai dari mulai tahu, tempe, dan pengrajin yang lainnya bukan sedikit loh keluarga Indonesia, nyampe ribuan. Nah, kedelai ini kebutuhan kita, jadi segala sesuatu kebutuhan diimpor dari Amerika. Nah, kalau bagi di Kota Bogor itu khusus ada koperasinya, khusus untuk tahu tempe. Ada prosesnya, dari mulai kedelai direndam selama 3 jam, baru kedelai dicuci, setelah dicuci baru digiling, setelah digiling baru dibikin bubur, setelah mateng maksimal baru disaring, diangkat disaring, terus diambil santannya. Itu cara penggumpalannya tidak lama, cuma 15 menit jadi, karena ini penggumpalan pakai bibit yang turun-temurun, enggak bibit dari toko itu. Nah, setelah proses penyaringan tadi, maka akan dilakukan pencetakan. Nah, pencetakan tadi tidak memakan waktu yang lama loh teman-teman untuk menjadi tahu yang siap dipasarkan. Untuk kebutuhan kedelai di sini bisa mencapai 300 kg per harinya. Wah, banyak sekali bukan? Sobat Kusik, kembali lagi bersama saya Fairuz Yumna di program Kunjungan Asik. Di episode kali ini, saya akan bertemu dengan seseorang yang menciptakan hal-hal yang tidak terfikirkan oleh orang lain. Kalian pasti penasaran kan? Maka dari itu, mari kita ikuti episode kali ini. Kali ini kita akan bertemu dengan sosok tokoh yang bernama Pak Dadang, seorang yang suka bergelut di bidang otomotif dan elektro. Dari dulu ia memiliki bengkel mobil loh, dan dari situlah ia banyak mengeluarkan ide serta inovasi-inovasi. Awalnya gimana Bapak tuh bisa menciptakan beberapa ide, gimana munculnya gimana? Oh gini, sebenarnya banyak sih ya, karena kita kan kerjanya di bengkel mobil. Jadi dari dulu itu Om punya bengkel mobil, sedangkan mobil sekarang kan udah elektronik semua. Ya kalau kita nggak ngikutin zaman ya ketinggalan. Kenapa sih Pak Dadang ingin menciptakan sesuatu? Sebenarnya Pak Dadang ini hanya kebetulan memiliki mobil yang memiliki kopling yang berat, sehingga ia berpikir bagaimana caranya agar kakinya tidak terlalu lelah. Jadinya ia menciptakan auto clutch.
Dari tahun 90-an Om udah berkecimpung di bengkel. Jadi anak-anak itu hidupnya dari bengkel Om gitu. Dari dulu sampai sekolah, kuliah itu dari bengkel. Kita membuat dari nol sampai jadi menciptakan jadinya gitu, menciptakan. Ya mungkin di dunia ini yang nyiptain di Indonesia ini cuman saya yang gini. Coba aja boleh lihat ini Pak. Ini yang paling terlaris sekarang yang diproduksi ini. Itu saya sudah harga ini 3,5 juta. Itu udah mungkin 100 lebih nih lah. Dari kemarin, dari setahun yang lalu setelah corona. Ini adalah contoh alat yang ia ciptakan. Tentunya dengan mengikuti perkembangan zaman serta berawal dari kebutuhan hingga mampu menciptakannya. Untuk produknya apa-apa aja sih Pak? Oh banyak, seperti CDI, reparasi ecu, bikin ecu, standalone namanya. Nanti bisa dilihatin standalone-nya yang buat BMW yang kuning itu bisa dilihatin. Nah, kalian sudah tahu kan sosok tokoh dan apa yang telah diciptakannya? Maka dari itu jangan lupa saksikan episode Kusik selanjutnya. Sampai jumpa. Halo Sobat Kusik, kembali lagi bersama saya Siti Mary Sodani di program Kunjungan Asik. Kali ini saya lagi berada di kawasan Curug Putri Kencana. Nah, kalian pasti penasaran bukan gimana sih bentuk Curug Putri Kencana ini? Untuk itu jangan lupa ikuti episode Kusik kali ini. Kamu lagi cari tempat wisata yang masih alami? Nah, kamu bisa berkunjung ke kawasan Curug Putri Kencana ini. Curug ini berada di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dengan menempuh perjalanan selama 1 jam dari kota Bogor, kalian sudah dapat menikmati keindahan curug serta alam yang alami. Dengan 25.000 saja, kalian sudah dapat menikmati beberapa curug yang ada di kawasan Curug Putri Kencana. Karena dulunya ya kata orang-orang sepuh dulu yang nempatin di situ kebetulan dari Kencana. Jadi bapaknya namanya Pak Kencana, putrinya itu nggak tahu namanya, jadi bilangnya dia Putri Kencana. Tidak jauh dari pintu masuk, kalian akan disambut dengan Curug Cikujang. Setelah itu berjalan sekitar 3 menit, kalian akan sampai di Curug Pariuk. Lanjut berjalan ke atas selama 7 menit, kalian akan menemukan Curug Putri Kencana yang merupakan spot unggulan dari kawasan ini. Kan kita ada ritual ngerujak nih kalau di Cina di sini ya. Itu setiap malam Jumat. Itu hadiahnya terutama untuk di karhun-karhun di sini gitu ya. Paling utama itu ke Tuan Siang Perjalanan. Curug Putri Kencana memiliki kedalaman sekitar 5 meter loh. Selanjutnya, berjalan sedikit ke atas, kalian akan menemukan Curug Baliung. Kawasan ini menawarkan daya tarik eksotisme alami yang masih asri dan suhu udara yang sejuk khas daratan tinggi pegunungan. Karena sisi kanan kirinya diapit dengan bebatuan dan hutan yang terjaga. Curug di kawasan Putri Kencana ini memiliki air yang jernih, bersih, dan berwarna hijau toska, sehingga membuat pengunjung tidak sabar untuk terjun dan berenang langsung di curug ini. Nah, seru bukan perjalanan Kusik kali ini?
Dan pasti kalian udah tahu dong bentuk dari Curug Putri Kencana ini. Maka dari itu jangan lupa untuk ikuti episode kusik selanjutnya.